السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Wakil Bupati yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, para bundo, para uni dan sete, rahimakumullah. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah kita, Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan segalanya, berbagai macam hal untuk kita, untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, dan mudah-mudahan juga untuk akhirat kita. Salawat dan salam kita panjatkan, kita kirimkan kepada junjungan kita, tauladan kita, nabi kita, penghulu kita, pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Wakil Bupati dan para jamaah rahimakumullah, pagi ini singkat saja kita melanjutkan salah satu butir nasihat dari ulama kita, Syekh Nawawi Al-Bastami. Beliau mengutip sebuah hadis, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardal mayyita bima'il matari. Arti dari hadis ini, hendaklah kalian, kata Rasulullah, berkumpul dengan ulama, orang-orang alim, orang-orang berilmu. Orang alim di sini bukan sekedar orang yang punya ilmu, tetapi orang-orang yang mengamalkan ilmunya dengan istiqomah. Kemudian yang kedua, kata hadis ini, wastima'il hukama, dan hendaklah kalian juga mendengarkan petua-petua orang-orang bijaksana. Natijah dari kedua hal ini, dari duduk bersama ulama, dari mendengarkan nasihat-nasihat para orang bijaksana, kata hadis ini, fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhyil qalbal mayyita, menghidupkan hati kita yang mungkin sakit atau mungkin sudah mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Jadi hati kita itu, Bapak Ibu rahimakumullah, bagaikan bumi. Apabila ia ditumbuhi, diturunkan hujan, maka ia akan subur. Namun apabila ia kering kerontang, maka ia akan tandus. Dan hujan yang menurun hati kita, yang turun ke hati kita adalah hujan hikmah, hujan ilmu. Jadi di sini jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala
ingin menghidupkan hati kita yang mungkin mati dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil arda, sebagaimana Allah hidupkan bumi al-maitah, yang mati, yang tandus, yang kering kerontang, bima'il matar, dengan air hujan. Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Nawawi di sini menekankan dua hal supaya hati kita hidup, supaya hati kita aktif. Yang pertama kata beliau, alaikum bimajalasatil ulama, bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian sering-sering duduk dengan orang-orang yang berilmu, yang tahu, tidak sekedar tahu, tidak sekedar berilmu, tapi dia mengamalkan ilmunya. Artinya orang-orang yang berilmu ini, kita lihat dulu apakah berilmunya cuma berilmu tapi tidak bisa memberikan contoh pengamalan dari ilmu yang dia punya. Yang kedua, adalah kalian wastima'il hukama, mendengarkan petua-petua orang-orang yang bijaksana. Jadi hukama yang kita maksud, yang Imam Nawawi maksud di sini bukanlah hakim-hakim di pengadilan, bukan. Kalau hakim-hakim di pengadilan itu kan namanya qadhi, ya Ustaz ya. Qudhat, para hakim, para jaksa itu namanya qadhi. Tapi kalau hukama adalah orang-orang yang punya hikmah, punya sense, punya punya roh, semacam jiwanya itu langsung tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang yang ahli dalam hikmah. Tapi bukan juga ahli hikmah di sini, bukan juga orang-orang yang punya ilmu kebal gitu kan. Terus orang-orang yang tahan api, orang-orang yang bisa terbang dan lain sebagainya. Karena banyak orang beranggapan ahli hikmah itu seperti itu, gitu kan? Yang punya ilmu itu. Cuman ahli hikmah di sini adalah orang-orang yang hatinya itu sudah bersih, nur Allah masuk ke hatinya, dan nur itu yang memancar, yang menjadi pembimbing kepada dia dan kepada orang-orang sekitar dia. Jamaah rahimakumullah, dari pesan singkat Imam Nawawi ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pentingnya kita mencari teman dalam duduk, pentingnya kita mencari teman dalam hidup. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita, membimbing hati kita, dan mengarahkan hati kita. Karena hati adalah salah satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Hadis Nabi itu berbunyi kan, apabila hatinya baik, maka baiklah kehidupannya, gitu kan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, kata Nabi. Di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Fa idza salahat salahat jasadu kullu. Apabila dia baik, sehat, maka sehat jasad semuanya. Wa idza fasada jasadu kullu. Dan apabila hatinya kotor, maka rusaklah seluruh kehidupannya. Ala wahyal qalb. Dan yang sesuatu itu, yang segumpal darah itu adalah hati. Nah, karena itu ada lagi pesan ulama ini tentang bagaimana kita harus berhati-hati mencari teman duduk. Di sini dikatakan man jalasa ma'al aghniya, siapa yang duduk dengan orang kaya, zadahullah
hubbud dunya. Siapa yang sukanya duduk dengan orang kaya, maka sedikit demi sedikit akan Allah tambahkan cinta dunia di dalam hatinya. Nah, kita lihat mungkin ada tetangga kita yang kaya, kita sering bergaul dan lain sebagainya. Mau tidak mau, pasti ada sedikit di hati kita mungkin rasa pengen punya gitu kan, iri dengan kekayaan orang tersebut. Pasti itu. Bahkan dulu di zaman Qarun, sebagian orang pada saat itu berkata, ya wailatana mislama utiya Qarun. Ketika Qarun keluar dengan harta bendanya bermegah-megahan, maka orang-orang melihat, ya Allah, seandainya kami punya harta seperti hartanya Qarun. Gitu. Ini khusus untuk orang-orang kaya yang sombong gitu kan, yang membangga-banggakan diri seperti Qarun. Tapi kalau orang kayanya baik, rajin, sedekah, dermawan, rendah hati dan tidak sombong, insya Allah akan kebalikannya. Orang-orang yang dekat dengan dia pun akan lembut hati. Tapi di sini diingatkan ulama, man jalasa ma'al aghniya, siapa yang duduk dengan orang-orang kaya, maka hati-hati, ada peluang bertambah cinta dunia di hatinya. Kemudian ada lagi pesan dilanjutkan oleh ulama ini, wa man jalasa ma'al fuqara, siapa orang yang duduk dengan orang-orang fakir, orang miskin, orang tidak punya, zadahullahu qana, maka Allah akan tambahkan qanaah di hatinya. Nah, kita kalau punya tetangga yang kurang, yang lemah, insya Allah akan ada timbul di hati kita, alhamdulillah saya sudah punya ini, punya itu dan lain sebagainya. Tetangga sebelah jangankan beli mobil mewah, jangankan punya rumah, makan saja susah. Akan timbul di hati kita perasaan bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah curahkan ke dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Ini bukan berarti kita menganggap remeh orang yang lemah tersebut, tapi kita membuat hati kita timbul sifat qanaah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita. Kemudian ada lagi selanjutnya dipesankan oleh ulama ini, man jalasa ma'an nisa, siapa yang duduk sering bergaul dengan perempuan, dengan lawan jenis, zadahullahu hubbu wasyahwat, maka akan bertambah cinta yang arahnya ke arah syahwat. Nah, ini kehati-hatian ulama kita ini. Ini juga perlu kita jaga dengan agar hati kita ini tidak kotor dengan hal-hal yang seperti ini. Selanjutnya, wa man jalasa ma'as sultan, siapa yang hobinya duduk dengan pemimpin. Ini dalam konteks ini tentu pemimpin yang sombong ya. Kalau semacam Bapak Wakil Bupati yang mau hadir di subuh barakah, melihat kita para jamaah, insya Allah tidak termasuk. Katanya, wa man jalasa ma'as sultan zadahullahu al-kibr, maka akan Allah tambahkan kesombongan di hatinya, wa qaswatul qalb, dan kekerasan hati. Ya, semacam kita dekat dengan pembesar gitu kan. Saya ini menteri, mau apa gitu. Wastima'il hukama, mari kita sama-sama, kita kalau ada orang yang berilmu, orang alim, orang soleh, mari kita dekati. Karena itulah jalan kita agar hati kita diberikan cahaya oleh Allah, dibimbing oleh Allah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang tandus. Terakhir, ada salah satu kata mutiara, mungkin hadis
Mutiara saya kurang tahu. Kata Mutiara ini, kun aliman. Jadilah kalian orang alim. Jadilah kalian orang berilmu. Nah, masih sanggup bodoh-bodoh mau belajar jadi orang berilmu? Nampaknya tidak lagi sebatas sekolah. Lalu gigi lah habis, lidah keluh gitu kan. Tapi kalau tidak sanggup, kata Mutiara ini, muta'alliman, maka jadilah orang yang pembelajar. Nah, kalau tidak sanggup menjadi orang alim, maka turun level sedikit, jadi orang yang rajin menuntut ilmu. Nah, insya Allah kita masih sanggup ya, dengan segala keterbatasan kita. Mata sudah 4, kaki sudah asal dan lain sebagainya. Insya Allah kalau sekedar menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu, insya Allah masih bisa. Au muta'alliman, ataupun kalau tidak sanggup, au mustami'an, karena menjadi penuntut ilmu itu banyak syaratnya. Kalau di dalam ta'lim muta'allim itu kan harus waktu yang lama, harus punya modal, harus irsyad dan lain sebagainya. Mungkin tidak sanggup lagi, sudah ya. Yang keempat, kalau jadi orang alim tidak sanggup, belajar tidak sanggup, jadi mustami' tidak sempat, au muhibban, atau menjadi orang pencinta ilmu, tidak sempat ngaji, ilmu tidak punya waktu, tidak punya, sibuk, semacam Bapak Wakil Bupati sibuk, gitu kan? Maka cukup jadi pencinta. Saya senang ada kajian di Masjid Agung